Jadi jangan sampai kita hanya sebatas melihat dari luarnya saja, melihat seseorang itu di bidang tertentu, oh kelihatannya enak nih, kuliner enak nih kelihatannya, belum tentu. Melihat orang jualan misalnya kayak resto, kafe yang ramai gitu ya, betul. kuliner misalkan, lalu kita tergiur karena di situ marginnya besar gitu kan, kita buka saja, belum tentu. Karena sangat banyak sekali hal-hal detil yang harus kita pelajari, yang kita dalami di situ. Masing-masing bidang. Apa dulu? Berarti mungkin harus nyantrik dulu barangkali ya, nyantrik jadi karyawan dulu. Atau bisa seperti itu. Seperti itu bisa. Atau tadi mentor, yang minimalisir mentor. Kalau kita misalkan tidak tahu persis di bidang A misalkan gitu, tapi kita udah punya mentor, agak mending. Si mentor tadi yang akan membimbing, menggait. Seperti tadi yang kita mendaki gunung tadi. Betul. Kalau salah, jangan ke sana, jalannya ke sini kan gitu. Persis seperti itu. Berarti harus nyari mentor ya. Kan misalkan orang yang awam, siapa kenalan, nggak punya kenalan, nggak punya ini, dan masyarakat yang mungkin pensiunan atau orang baru mau mencoba karyawan, baru resign, mencoba usaha gitu. Ini belum ada kenalan orang pengusaha. Yeah. Tahunya cuma lihat sepintas, ini rame usaha ini, lihat cocoknya ini. Lihat yang usaha yang bengkel rame, punya bengkel. Lihat apa makanan rame, makanan nih, masih bimbang nih. Berarti kalau pengen cari mentornya gimana Pak Didi? Memang sih kalau justru kalau sekarang menurut saya sih lebih mudah ya dibandingkan era yang dulu nih. Iya. Waktu apa ya namanya? Waktu zaman saya kuliah itu sangat jarang sekali seperti seminar-seminar entrepreneur mengenai bisnis seperti ini, jarang sekali. Sekarang justru menjamur kalau saya lihat. Ada komunitas-komunitas tertentu kan ya, betul. Yang bisa mengajarkan, memberikan coaching atau apalah istilahnya gitu kan. Macam nih IBF juga gitu kan. Nah, ini tuh kan. Ini apa nih? IBF. Indonesian Islamic Business Forum. Indonesian Islamic Business Forum. Ini kan sudah cocok. Jadi di situ kan pasti diberikan mentoring, diberikan ilmu-ilmu dasar tadi. Tadi yang saya sebutkan itu sangat sedikit sebetulnya. Kan banyak sekali kalau kita dibikin semacam kayak silabus atau kurikulum itu bisa sebetulnya. Jadi artinya ada nanti pelajaran basic, intermediate, lalu advance gitu kan. Iya. Basic yang kayak gimana ya tadi, misalkan bagaimana kita membangun mental. Iya. Lalu misalnya pelajaran-pelajaran misalnya seperti fikih muamalah dan sebagainya gitu kan. Nah, intermediate-nya kita belajar mengenai sistem, bagaimana membangun sistem yang baik, gimana caranya copy paste cabang-cabang kita. Lalu untuk advance-nya mungkin kalau kita baru bicara untuk sisi ekspansi nih, bagaimana caranya membesarkan bisnis ini dengan mengoptimalkan sistem tadi. Itu sebetulnya tahapan-tahapan itu bisa dipelajari. Dan sekarang saya lihat sangat banyak komunitas-komunitas yang artinya seseorang sudah masuk ke bidang tertentu gitu ya, dia mau mengajari misalkan orang-orang yang baru mau masuk. Iya. Saya lihat sekarang banyak. Tinggal bagaimana kita, ya tadi sebenarnya hubungan sih, relationship. Artinya hubungan itu kalau sekiranya memang punya niatan ke sana, ya dekatilah. Gitu orang-orang. Jangan sampai kita karena tidak punya ilmu hanya sebatas kira-kira, ilmu kira-kira berarti kan. Oh kira-kira di sana lokasinya bagus nih. Oh kira-kira ngeliatin di sebelah sana tuh kelihatannya ramai terus. Akhirnya kita buka dengan cara kira-kira. Ya hasilnya kira-kira. Berarti harus nyari mentornya itu berarti ya. Berarti seorang harus berarti harus pintar berinteraksi sosial berarti ya. Bagusnya karena tapi insya Allah sekarang sangat mudah lah seperti di apa namanya di media sosial, mungkin Facebook, entah mungkin di grup WhatsApp. Seminar sudah sangat banyak. Setelahnya seminar itu biasanya kan ada tadi sesi mentoring dan sebagainya. Itu saya rasa sekarang lebih mudah sih dibanding yang dulu. Iya. Sementara gini Pak De ya, kalau misal gini, sebenarnya skill wirausaha apa sih yang harus dikuasai oleh orang, baik begitu yang startup atau orang yang sudah jalan gitu. Kan ada juga orang yang sudah jalan pengusaha, udah jalan 5 tahun, 6 tahun, ternyata gagal juga, jatuh juga gitu kan. Karena ada yang mengatakan, misalkan usaha itu kalau dia jatuh, berarti dia belajarnya kurang lama atau ilmunya kurang mendalam. Bahkan ada yang mengatakan gini, saya pernah dengar ya dari coach bisnis ya, mengatakan gini, kalau seorang itu belum memahami finansial literasi secara baik, kalau dia berhasil itu berhasilnya karena kebetulan, suksesnya karena kebetulan, karena dia belum memahami finansial literasi itu tadi. Jadi dia pas kebocoran usaha ini tiba-tiba banyak orderan, tiba langsung melejit
langsung kaya, sukses gitu. Tiba-tiba jualan baju langsung laris. Sementara dia belum paham tentang financial literasi secara mendalam. Menurut Ade, pendapat yang kayak gitu bagaimana? Nah ini juga betul yang tadi disebutkan itu, saya sendiri banyak melihat ya, teman-teman saya sendiri pun, rekan-rekan saya, atau bahkan pabrik atau supplier gitu ya. Dia di tengah jalan itu artinya terjadi kolaps lah ya, tidak bisa melanjutkan usahanya. Ini banyak sekali. Dan ini banyak sebab sebetulnya. Nah tadi kembali seperti kayak financial literasi dan sebagainya gitu. Ada beberapa faktor kalau menurut saya. Faktor itu jadi gini, kita harus bisa melihat kemana atau seperti apa arah bisnis kita. On the track enggak? Nah itu kadang-kadang banyak yang keliru di situ. Keliru dalam arti kita tidak tahu bahwa kita itu lagi posisi ke arah yang benar atau melenceng nih. Itu banyak itu. Tanpa sadar kadang-kadang terjadi seperti itu. Itu yang banyak terjadi nih ya. Artinya gini, karena tidak memahami tadi mungkin financial literasi, dia menjalankan sebuah bisnis tanpa sadar bisnis itu terjadi menyimpang gitu ya, tidak pada jalannya gitu kan. Menyimpang dalam arti itu banyak timbul risiko-risiko dan sebagainya yang kurang diantisipasi gitu kan. Akhirnya dia kolaps lah gitu kan. Biasanya itu yang kalau saya perhatikan itu faktor itu ada juga. Yang kedua yang banyak terjadi itu, ini pengalaman saya ya. Yang banyak terjadi itu emang karena nafsu tadi. Kurang disiplin ya. Kurang disiplin. Jadi hal apa? Contoh kasus gini. Nafsu misalkan untuk mengembangkan dengan cara instan, lebih cepat. Contoh misalkan karena kita punya keyakinan nih. Memang sekali lagi dalam ilmu ini sebetulnya tidak ada yang pasti. Kita punya feeling, punya keyakinan kalau kita kembangkan ini akan lebih oke nih, lebih besar gitu kan. Tapi dari sisi basic finansialnya dia sebetulnya belum cukup kuat, fondasinya gitu kan. Akhirnya yang dilakukan apa? Ya tadi misalkan pinjaman lah modal kerja dan sebagainya. Nggak ada salahnya sih, cuma harus kita ngerti betul bagaimana komposisi, berapa persen yang harus kita ambil dari modal kerja misalnya ke pihak eksternal, lalu berapa persen cash flow kita yang kita ambil. Karena cash flow kita ambil itu kan mempengaruhi secara keseluruhan tuh. Betul. Untuk kesehatan perputaran cash flow kita secara keseluruhan. Jadi kita harus memahami itu juga. Jadi maksudnya gini, jangan sampai karena nafsu tadi kita akhirnya mengembangkan dengan apa namanya, tanpa perhitungan dengan pasti gitu ya. Begitu sudah dikembangkan, ngambil apa namanya tadi modal kerja dan sebagainya itu kan bebannya, hutang sih dan sebagainya. Tiba-tiba tadi ketemulah kondisi yang di luar dugaan kita. Seperti saat ini nih, kan banyak sekali. Kita baru aja buka cabang, ternyata corona datang. Akhirnya kan turun drastis omset gitu kan. Tanpa apa namanya? Yang ada adalah ya tadi harapan kita itu bisa mengembangkan ekspansi tadi. Tiba-tiba kan ini. Jadi kalau menurut saya ekspansi nggak ada salahnya, bahkan itu kita harus bagian dari inovasi kita, strategi kita gitu kan. Tapi jangan sampai terbawa tadi emosi tadi. Lebih baik kita pikirkan dengan baik, sudah cukupkah belum cash flow kita untuk mengembangkan usaha gitu kan. Yang paling baik sih memang kita pada saat membuka cabang dan sebagainya itu dengan menggunakan dana sendiri, itu yang paling baik gitu kan. Artinya pada saat kondisi-kondisi tertentu yang di luar dugaan kita nggak masalah, toh juga cabang A misalkan gitu kan, cabang yang lain atau induk kita sendiri masih oke gitu. Saya rasa nah yang berikutnya lagi gitu, yang ketiga mungkin masalah kedisiplinan terhadap tadi mungkin cash flow, banyak keuangan. Banyak orang yang terkadang itu mungkin mencampur adukan antara cash flow keuangan pribadinya dengan perusahaan atau usahanya dia. Betul. Gitu kan. Itu ditambah lagi ya maaf seperti ini nafsu apa namanya godaan juga nih. Seperti gini, kita melihat wah cash flow ini besar nih, banyak. Betul. Padahal hasilnya itu memang perputaran cash flow usaha kan untuk pembayaran supplier, hutang dan sebagainya gitu kan. Betul. Karena melihat nilai nominal yang cukup besar, tanpa sadar dia tergiur, godaan, pergi
keliling Eropa dan sebagainya. Atau ada beli yang barang konsumtif gitu ya, beli mobil beli baru, barang beli yang tanah konsumtif yang gitu. sebetulnya tidak perlu. Itu banyak terjadi. Orang rata gitu. Banyak terjadi juga. Itu bagian dari ya tadi kesabaran kita, atau sebetulnya kita kembali kepada ini kan, kepada nafsu tadi kan. Ya kembali ke karakter berarti ya, karakter pengusahanya berarti ya. Jadi kalau mengenai tadi itu banyak kepada diri kitanya gitu ya, mengenai tadi pengendalian diri kita maksudnya gitu kan. Iya. Meskipun ada juga yang tadi Disiplin diri berarti ya, ada juga yang tadi yang kaitan kita tuh harus ngerti nih ke arah mana nih, kita benar nggak nih, on the track nggak gitu itu kan. indikatornya apa itu untuk tahu kita bener enggaknya? Kan kalau kadang pelakunya sendiri kan nggak tahu nih, rasanya pasien bener, yakin pasti aku di jalur yang benar ya. Ini demi membangun usaha semacam itu. Ini sebetulnya ini bagian, kalau mungkin ya kalau di dalam misalnya kurikulum tadi intermediate ini sudah masuk advance sebetulnya, atau minimal intermediate. Jadi maksudnya gini, kita harus mempelajari, meskipun kita bukan orang keuangan ya, kita harus mempelajari mau nggak mau, pada saat kita menjadi pemilik sebuah bisnis ya. Betul. Untuk mengetahui tadi kita on the track kan di jalannya gitu kan. Nah, dalam ilmu keuangan itu kan banyak sekali alat ukur itu. Ada banyak rasio-rasio keuangan, likuiditas, leverage, current ratio. Nah ini makanya kan ini kalau UMKM startup paham deh. Ini sudah panjang penjabarannya. Kalau dirangkum berarti itu apa? Termasuk bagian akuntansi kah, finansial literasi kah, atau apa itu? Skill apa itu? Itu bagian dari manajemen ini finance accounting. Oh, nah penting ya. Nah itu tadi kita harus mempelajari kan, itu dalam sistem manajemen tadi itu kan terdiri dari banyak bagian-bagian tadi kan. Tapi gampangannya biasanya, gampangannya kan kita sistem manajemen itu finance accounting, kita harus ngerti tadi itu adanya di situ. Dengan literasi tadi ya. Nah itu, jadi contoh kasus gini, di dalam itu kan misalnya ada sebuah laporan gitu ya. Laporan keuangan itu kan nanti ada laporan pendukung namanya. Nah di laporan pendukung tadi tuh banyak tuh, ada rasio-rasio yang tadi yang saya sebutkan. Lalu juga banyak hal bagaimana mungkin tingkat gross margin, lalu berapa dengan adanya budget juga berapa persentase dari target yang kita capai gitu kan. Itu kan sebenarnya alat ukur ya. Kita on the track atau enggak itu dari situ. Tapi yang kalau dari sisi keuangan yang paling banyak diketahui oleh orang itu ya itu yang dari tadi yang rasio-rasio keuangan tadi. Analisa laporan keuangan tuh ada mata kuliahnya itu. ALK. Berarti mau nggak mau harus kembali ke teori ya, ke bangku kuliah berarti ya. Ya, itu menarik itu sebetulnya. Kan kalau kita bicara teoritis itu kan ini uangnya mana gitu kan. Betul. Tapi pada saat kita mempraktekkan nyata gitu ya. Analisa laporan keuangan ini dipraktekkan kepada dunia nyata itu sangat enak sebetulnya. Ada namanya rentabilitas, solvabilitas, jadi likuiditas. Panjang sih kalau pengertiannya gitu kan. Lalu ada juga yang lebih banyak sekali sebetulnya turunannya, bagaimana ITO, inventory turnover dari perputaran gudang tadi, ACV yang di bawah berapa, collecting period, banyak sekali sebetulnya. Nah yang itunya yang kita harus pelajari. Jadi kalau seorang pilot itu kan di atas itu, apalagi kita penerbangan malam ya, saya nggak pernah jadi pilot, tapi rasa-rasanya seorang pilot itu kan nggak akan kelihatan kok ini kiri kemana, kanan kemana, betul nggak? Betul. Dia hanya bisa melihat monitor di GPS itu kan. Nah yang saya maksud itu GPS pada saat kita terbang mau dari Soekarno-Hatta mau ke Makassar misalkan, gitu kan itu GPS sudah di set dari Jakarta kan. Iya betul. Di set titik Soekarno-Hatta, kita akan landing di Makassar. Si pilot itu kan pasti monitor itu kan, pergerakan radar tadi kan. Iya betul. Saya nggak pernah jadi pilot tapi rasanya itu yang dilakukan kan. Gitu. Pada saat si pesawat ini melenceng dari garis yang tadi di set tadi, ya pasti seorang pilot kan harus antisipasi apa yang dilakukan, banyak tombol di situ kan. Nah itu sama seperti kalau kita memimpin atau menerbangkan perusahaan gitu ya. Betul. Seperti itu juga ya. Persis sama seperti kayak kita menjadi seorang pilot atau menjadi seorang nahkoda kapal. Kapal sebut, anggap kita kapal besar gitu ya. Kita kemudi ada di kita. Kita mau ke kanan mau ke kiri gimana nahkoda gitu kan. Kita membawa tanggung jawab di belakang nih sekian banyak orang. Karyawan itu kan ada keluarga, ada istri, ada anak dan sebagainya. Kita pikirkan itu. Jadi makanya
memang perlu ilmu sih, perlu ilmu. Jadi nggak masalah sebetulnya Itu orang cukup yang mau deh dipelajari dalam ilmu akuntansi aja, akuntansi kayak pembukuan Bisa. gitu. bisa Membaca dan itu sangat memungkinkan. Jadi artinya gini, makanya tadi sebetulnya kalau kita mau masuk ke entrepreneur, khususnya kita muslim sekali lagi ya, Iya. itu menurut saya itu sangat bisa dipelajari. Nanti ada pelajaran tadi, basicnya apa dulu, lalu apa namanya, masuk ke tengahnya intermediate, apa yang mesti kita pelajari, lalu advance gitu. Itu bisa kita bikin kurikulum sebetulnya. Nanti di sisi itu misalnya gini, di intermediate itu kan misalnya kita belajar bagaimana sih misalnya tadi financial literasi dan sebagainya. Itu mau tahapan Kan- intermediate berarti ya? Nah itu kan kita bisa belajar, kita pelajarin itu, kita nanti sharing. Iya. Sharing tentunya dengan orang-orang yang sudah memang mengerti di bidang itu gitu kan. Karena diajarkan. Nah saya rasa bisa. Bukan sesuatu yang gaib gitu yang nggak bisa dipelajari, enggak. Sesuatu yang bisa semua. Ya, barangkali ini mungkin dari masyarakat pada pengusaha muslim itu belum menemukan guru yang tepat gitu barangkali ya, atau belum menemukan Bisa mentor jadi. yang tepat. Akhirnya di lapangan keuangan masih bingung, debit kredit apa nih apa, aduh pusing, yang penting punya uang sekian, belanja sekian, untung sekian. Nah ini makanya saya lihat itu, ayo mari, sebetulnya ini peluang luar biasa besar, potensi luar biasa besar. Ya maaf, jangan sampai kita ini muslim ketinggalan. Sekarang jujur, kalau kita harus bicara jujur, kita ketinggalan jauh. Kita ketinggalan jauh. Ya maaf, di luar sana siapa yang pegang ekonomi? Gak usah disebut ya, tapi kita tahu semua kan. Betul, betul. Di mana kita gitu kan. Iya. Sedangkan ini kita, ya insya Allah harusnya ini harus menjadi apa namanya, tuan di negeri sendiri harus. Barangkali ini ilmunya Pak Adi nih, soalnya Pak Adi ini jurusan ini kawan-kawan semua. Pak Adi ini ada jurusannya backgroundnya tuh jurusan apa, akuntansi Pak. Akunting. Makanya dia paham banget masalah orang keuangan. Masalah mungkin istilahnya kayak ROA itu apa, RO itu apa kan dia. Berarti kita bisa tanyakan ya. Tapi bisa dipelajari. Bisa dipelajari, Sangat mudah kalau menurut saya. Istilahnya gini ya, kalau misalkan itu dibikin berapa ya? Sehari atau 2 kali pertemuan, 2 hari maksudnya gitu ya. Atau sehari juga cukup. Masa? Selesai kok sebetulnya. Paham financial literasi atau paham Insya Allah bisa. analisis keuangan itu tadi? Analisa keuangan pun bisa. Jadi Gitu ya. jadi gini, kalau memang teoritis, kalau seorang yang kuliah di bidang akunting gitu ya, Kalau di kuliah. memang pelajaran itu sangat banyak sekali. Tapi kan tadi sekali lagi, ini yang saya alami. Iya. Pelajaran yang sangat banyak tadi itu sebetulnya kalau di dalam dunia real hanya sekian persen kok yang dipraktekkan. Jadi yang kita lakukan, yang kita praktekkan, ya kita pelajari sisi itunya saja maksudnya gitu kan. Yang sisi yang Sudah cukup. ilmu yang praktis saja ya. Betul. Contoh gini lah, pada saat kita mau belajar menjadi seorang pilot untuk menerbangkan, kan bisa kita belajar. Mas Salim bisa, saya pun bisa. Asal diajarin ya. Iya. Mungkin hitungan berapa bulan misalkan oleh seorang trainer gitu ya. Anggaplah untuk bisa menerbang pesawat besar gitu 6 bulan. Bisa. Kan sesuatu yang bisa dipelajari, kita ngerti tombol-tombol gitu kan. Fungsinya apa aja. Sebetulnya bisa. Jadi bukan sesuatu Tapi yang kalau menurut Pak Ade, seorang tuh misalnya dari orang nih, dari masyarakat yang nol sama sekali nih masalah keuangan, dia betul nggak paham, Ya. apa cash flow itu apa nggak tahu. Kalau misalkan dipelajari orang dari pemahaman nol sama sekali, dikasih tahu ilmunya financial literasi dari Pak Ade sampai tadi, kira-kira dalam berapa hari? berapa dia lama paham? gitu ya? Tergantung jamnya. 24 jam lagi mah. Enggak, misalkan itu materi yang perkuliahan itu materi ini diringkas banget, disampaikan yang dasar-dasarnya aja, ya sekiranya orang langsung paham. Asumsinya gini ya, misalnya nih kita bicara pertemuan itu dari jam 8 pagi misalkan, anggaplah sampai jam berapa, jam 2 lah, nggak usah lama-lama ya misalkan gitu kan. Itu 2 hari cukup sebetulnya insya Allah. Tapi yang tadi ya, yang poin-poin pentingnya saja gitu kan. Nanti kan dikembangannya kan belakangan gitu kan Itu bisa. nanti harus pakai aplikasi atau harus gimana? Enggak. Enggak. Teoritis dulu. Oh, harus Nanti kan dipraktekkan ke dalam dunia realnya tuh dengan dicontohkan, ini loh ada suatu laporan keuangan, suatu perusahaan. Kan misalnya contoh gini. Kita ambilnya mudah saja seperti perusahaan GoPublic, TBK, itu kan kita bisa download itunya apa, laporan keuangannya dari Bursa Efek. Tapi kan nggak semua orang bisa baca nih. Ini Nah, apa? makanya di situ kita pelajarin dulu, misalnya anggaplah selama 2 hari tadi itu ya full ya, 8 sampai jam 2 siang gitu kan, 2 hari ya kan, kita pelajari itu semua. Lalu kita di hari terakhir tadi tuh
teori yang kita pelajari gitu ya, kita praktekkan kepada analisa sebuah laporan perusahaan, sebuah laporan keuangan perusahaan. Ambil dari perusahaan yang sudah ada, kan banyak tuh. Nah, nanti di sini disebutkan perusahaan ini kita bisa kalau bahasa mudahnya, kalau seorang itu pengen check up kesehatan kita itu kan ada medical check up. Iya, medical check up. Ini kita persis melakukan yang namanya financial check up misalkan. Bisa. Financial check up itu meliputi bagaimana sih atau seberapa sehat sih perusahaan itu, bisa kita uji dengan alat ukur yang tadi, rasio-rasio tadi. Nah, jadi sangat mudah. Kalaupun sekarang ada di laporan keuangan, kita bisa mengukur kok solvabilitas dia gimana, rentabilitas dia gimana, lalu dan banyak hal lah. Itu mudah di ini karena semua apalagi yang sudah TBK itu kan di auditnya oleh audit independen gitu kan, dia menggunakan standar akuntansi yang baku. Jadi artinya akun-akunnya itu sudah baku, sudah sama gitu kan, sangat mudah. Ya itu kalau orang belajar akuntansi pasti udah paham bacanya gitu. Kalau orang dari nol, ya. Ini apa, rentabilitas apa, akun memang pertamanya pasti bingung, pasti pusing. Tapi coba dengan berjalannya waktu, apalagi dengan cara praktek. Iya. Maksud saya gini, misalnya contoh ya, kita belajar itu secara teoris, iya teoris dulu. Pasti bingung, ya Pak, pasti bingung, namanya kita pertama kali ya. Iya. Tapi pada saat itu kita menjalankan suatu usaha nih, misalkan kita membuat suatu usaha, anggaplah pecel lele misalkan. Iya, betul. Itu pecel lele bisa dihitung tadi laporan analisa keuangan sebetulnya. Cuma maaf kadang-kadang kita itu nggak sampai ke sana. Jualan pecel lele ya jualan saja gitu kan, ngambil lele lalu bersihkan, sajikan. Iya. Itu kalau datanya, sekali lagi kita bicara sistem tadi finance accounting itu dijalankan dengan baik, itu bisa kita analisa bagaimana tingkat profitabilitasnya, persentase rentabilitas tadi gitu kan. Lalu rentabilitas kan kemampuan uang kita untuk menghasilkan profitabilitas berapa gitu kan, ada satuannya dan sebagainya. Itu bisa kita, itu contoh real ya pada saat kita membuka suatu usaha pecel tadi, itu bisa dihitung semua. Iya, menarik. akan lebih ingat pada saat kita langsung praktek. Iya. Dibanding kita bicara teoritis panjang. Tentunya ini ya, kalau misalkan yang misalkan itu di dalam pelatihan kayak gitu, pasti nggak pasti pelaku usaha semuanya kan. Kalau yang sudah kenal praktek usaha, apa tidak orang yang sudah menjalankan usaha gitu. Jadi mereka tahu, ini punya uang sekian, lari kemana aja, beli bahan baku untuk penjualan, laku, uangnya kepakai untuk keluarga kadang. Bingung untuk modal lagi yang gitu. Terus udah tahu semua, tapi kalau istilah tadi barangkali masih asing yang masih umum. Betul, itulah makanya perlunya ya itu tergantung masing-masingnya ya, mau tidak mempelajari itu, karena sangat penting sekali. Tadi yang saya maksud, tadi kan pertanyaannya adalah ya banyak yang artinya di tengah jalan tuh tidak bertahan segala macam ya. Tadi beberapa faktornya tadi, karena kita itu mengambil akhirnya gini, karena kita nggak ngerti bagaimana sih financial check up kita, kondisi keuangan kita, akhirnya karena tadi mengutamakan tadi kita buka ekspansi ke sana ke sini dengan menggunakan dana yang ada, tiba-tiba secara cash flow sendiri itu kita nggak mencukupi, sebetulnya terjadilah kolaps. Betul. Penting sekali cash flow nih ada. Iya. Makanya itu yang saya nggak tahu apakah itu masuk intermediate atau advance gitu ya, karena kita memang harus belajar itu. Banyak di antara kita itu kalau sekiranya masuk untuk usaha gitu ya, bisa hampir wajib lah itu ya. Ya kebanyakan itu kan tradisional ya, apa adanya saja gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kan sangat sayang. Kita bisa dengan data itu, dengan menganalisa itu, kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Keputusan dalam hal apa maksudnya? Ya? Keputusan dalam hal apa? Contoh misalnya kita mau ekspansi nih, akan lebih tepat. Kita ngerti betul bagaimana kesehatan kondisi. Itu kan sebetulnya analisa laporan keuangan mengukur sejauh mana kesehatan kita, kesehatan usaha maksudnya. Usahaannya ya. Betul. Jadi artinya pada saat kita ini sudah sangat sehat, bahkan di atasnya sangat sehat lah gitu kan. Jadi artinya dananya berlebih, cash flow-nya gitu kan. Kita ambil, menurut kita cukup, tapi ini masih sehat gitu kan. Kalau kita ambil nih, simpen di ekspansi yang baru, buka cabang yang baru ini tidak berjalan. Apalagi kita bicaranya seperti kayak
holding company kan seperti itu. Misalnya dia core bisnisnya dia di seperti Astra, core bisnisnya di otomotif. Iya. Dia bikin suatu unit usaha di bidang perkebunan, ada karet, ada Iya. sawit. Ada sawit, Itu kan tidak ini. Jadi pada saat kita bisnis sawit, kalau misalnya di sawit ini gagal pun, ya otomatis masih jalan. Karena cash flow dia kan sudah dihitung dengan cermat. Nah, salah satunya kan itu fungsinya. Luar biasa, luar biasa sekali. Terus saya pernah dengar gini Pak Den, kadang orang usaha itu selain harus menguasai apa itu cash flow, juga harus tahu apa itu namanya ROI, return of investment, Ya. return of asset, return of asset gitu. Itu bedanya apa sih ROI dengan ROA itu bedanya apa? Kalau return of investment kan lebih keluar gampangannya ya Gampangnya, bisa bahasa yang mudah aja, berarti bahasa biar gampang dipahami oleh semuanya maksudnya gitu. sejauh mana tingkat pengembalian modal kita dari keuntungan itu kan, return of investment kan. Biasanya diukur dengan cara bulan misalkan, Contohnya berapa gimana? bulan. Contohnya apa? Ya contoh kasus misalkan kita mengeluarkan suatu modal anggaplah 10 juta, misal. Lalu si usaha itu menghasilkan anggaplah bersih 1 juta misal. Berarti kan gampangannya return of investmentnya itu kan itu 10 kali, 10 bulan. Sebulan menghasilkan 1 juta, Iya. profitnya gitu kan, modal pertamanya dia 10 juta. Iya. 1 juta ini kira-kira balik modalnya 10 juta berapa kali kan gitu. Iya. Itu gampangannya selama sebulan ya, selama 10 bulan berarti. selama apa namanya? Selama 10 bulan atau 10 kali gitu kan. Kalau kita periodenya 30 hari ya. Iya. 30 hari. Return of investment. Kurang lebih gitu. Ya nggak dijabarkan secara kalimat apa itu namanya? Akademisnya ya. Bisa hati malah kalau dimulai. Akademisnya kurang lebih gampangannya gitulah, gampangannya. Oh gitu. Kalau return of ini, of apa? Of asset. Bedanya apa aset sama investment? Return of asset ini saya memang mesti buka-buka lagi kan sudah lama sekali ya. Yang ada ingat aja. Return of asset ini sejauh mana sih aset kita itu memberikan kembali sebetulnya intinya kepada profitabilitas kita juga sih. Jadi aset-aset yang kita ada itu seberapa besar gitu kan ya, memberikan sebuah apa namanya keuntungan. Ini mirip-mirip seperti kayak ini mirip sekali sebetulnya seperti rentabilitas. Oh itu ya. Itu kan mengukur tingkat sejauh mana aset kita itu menghasilkan profit kan gitu. Itu ada alat ukurnya dan ada apa itu namanya standarnya. Ada standarnya. Nanti standar apa namanya accounting itu ada tuh standarnya misalnya ROI enggak standarnya misalkan solvabilitas dan masing-masing bidang usaha beda. Misalnya solvabilitasnya bank dibandingkan solvabilitasnya manufaktur berbeda standarnya ya. Standarnya ya. Jadi itu sudah ada standarnya yang baku gitu kan. Gitu. Kita mengerti sana. Rentabilitas pun ada. Jadi karena suatu bidang usaha kan berbeda-beda. Iya. Seperti kayak perbankan, jasa gitu ya. Iya. Lalu manufaktur, lalu dengan trading itu berbeda itu. Kasus yang kuliner berbeda. juga berbeda ya? Ya, Dengan kuliner juga berbeda. berbeda. Jadi cara berhitungnya pun ada bukan berhitung. Standarnya pun berbeda. Standarnya berbeda. Seperti contoh kasus gini ya. Margin di kuliner itu semua udah tahu besar. Betul besar. Tapi kalau bicara margin distributor nih misalkan, itu sangat kecil. Jadi jauh memang perbandingannya. Nah, akhirnya dia menghasilkan standar yang berbeda-beda. Tergantung bidang usahanya dia apa. Jadi intinya kurang lebih return of asset itu ya tadi bagaimana tingkat pengembalian masuk kepada profitabilitas berdasarkan aset tadi. Nah ini kalau yang dimaksud aset itu sebenarnya apa sih? Kan bahasa bilang, oh saya mau investasi ini, investasi beli punya uang, beli tanah. Tadinya nggak diapa-apain, anak dari kebun biasa kan tidak menghasilkan. Terus beli mau punya aset ini, yang dimaksud aset itu sama ini apa sih sebenarnya? Sebetulnya simpelnya sih aset itu kan harta ya. Nah cuma dalam sistem akuntansi itu dibedakan dua. Aset itu atau harta itu ada namanya. Kalau orang akuntansi biasanya nyebut aktiva. Nah aktiva atau aset itu ada namanya aktiva tetap dan aktiva yang tidak tetap. Nah tadi disebutkan nah aset gampang gitu betul, aset yang lancar, aset yang tidak lancar. Aset yang tadi disebutkan tanah itu sebetulnya masuk kepada aset yang tidak lancar.
bangunan atau gedung gitu ya, ya. tanah itu aset tidak lancar. Tapi kalau aset lancar ya kas, giro, artinya gampangannya seperti aset lancar itu yang mudah dicairkan saat itu juga. Mencairkan uang ya. Ya, itu aset lancar. Jadi ya pengertian aset atau harta itu kalau diversikan kita ya dari seorang keuangan seperti itu. Jadi aset lancar dan tidak lancar. Dalam suatu perusahaannya pasti ada. Kalau di laporan keuangan ada di neraca. Nah makanya tadi kalau kita ambil laporan keuangan itu ada semua. Bisa baca neraca berarti ya. Nah memang itu tadi itu Ya. sangat penting sekali pada saat kita menjalankan suatu usaha, mau nggak mau belajar itu. Betul. Tapi nggak masalah, kita nggak ngerti awal pun nggak masalah. Tapi saya yakin sekali pada saat apalagi kita mau menjalankan usaha kita sendiri, itu sangat mengetahui persis biasanya. Tapi ini menarik ya, sampai saat ini pun saya beberapa kali ditelepon itu ada salah satu pemilik pabrik lah ya. Dia sudah menjalankan bisnis itu mungkin hampir 20 tahun. Tapi laporan keuangan dia tidak ada. Sampai bilang ke saya itu, gini, saya tuh ini nggak tahu ini usaha ini bulan ini untung atau enggak ya. Ya Allah, ngeri banget. Tapi dia jalan 20 tahun dia, ngeri banget.